Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kairunisa dengan NIM 1701211168. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkah dan rahmat-Nya saya sampai pada tahap sidang skripsi ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dua penguji saya, serta saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Ermandalena Simanjorang MKo yang telah banyak membantu membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul yang saya angkat yaitu Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Kristal Ovarium menggunakan metode Bayes berbasis web. Baiklah, kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Ini pendahuluannya itu latar belakang masalah. Untuk mendapatkan dan menghasilkan informasi, komputer dan teknologi adalah alat bantu yang paling tepat. Salah satunya dalam memperoleh informasi tentang penyakit kristal ovarium. Untuk mendiagnosa penyakit kristal ovarium diperlukan sebuah sistem pakar. Metode yang digunakan untuk membangun sistem pakar ini adalah metode Bayes. Penelitian ini dilakukan di RS Sultan Sulaiman. Selanjutnya, ada rumus masalah, yaitu 1. Bagaimana mengimplementasikan metode Bayes pada sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit kristal ovarium. 2. Bagaimana merancang dan membangun sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit kristal ovarium dengan metode Bayes. Nah, di sini ada juga batasan masalah, yaitu 1. Hanya mendiagnosa penyakit kristal ovarium dengan menerapkan gejala-gejala dan memberikan solusi penanganan awal yang harus dilakukan. 2. Sistem pakar dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan SQL sebagai database management system. 3. Metode yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit kristal ovarium adalah metode Bayes. 4. Aplikasi yang digunakan hanya diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman. Adapun tujuan penelitiannya yaitu 1. Menerapkan metode Bayes untuk mendiagnosa penyakit kristal ovarium berdasarkan gejala yang diberi user. 2. Merancang dan membangun sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit kristal ovarium menggunakan metode Bayes. 4. Mengimplementasikan metode Bayes pada sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit kristal ovarium. Nah, di sini ada juga manfaat penelitiannya, yaitu 1. Sistem pakar ini dapat digunakan untuk mendeteksi dini penyakit kristal ovarium untuk menghindar kristal ovarium menjadi ganas. Sistem ini dibangun untuk membantu tenaga kesehatan untuk mendiagnosa penyakit kristal ovarium. Hasil diagnosa dapat dijadikan sumber pengetahuan untuk pengobatan. Adapun teori yang dipakai penelitian ini adalah sistem pakar. Menurut Permana dan Mulyanto 2016 halaman 4, sistem pakar merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh seorang ahli untuk menyelesaikan suatu masalah. B. Kristal ovarium. Yatin 2008 halaman 17 dijelaskan bahwa induk telur adalah rongga berbentuk kantong berisi cairan di dalam jaringan ovarium. Kisah tersebut disebut juga kisah fungsional karena terbentuk setelah telur dilepaskan suatu ovulasi. Jenis penyakit kristal ovarium. 1. Kisah serosum adalah kisah ini berisi cairan bening yang bentuk dan warnanya seperti air perasan kunyit. Bila bersarang di induk telur, kisah ini mudah pecah. Proses pembesaran kisah serosum sangat dipengaruhi siklus haid. 2. Kisah mosenosum berisi cairan berupa lendir kental yang lengket. Bentuknya menyerupai ingus tapi sifat pelengketannya mirip kajil. Kisah mosenosum akan membesar akibat adanya kehamilan. 3. Kisah dermoid. Bentuk cairan seperti mentega, kandungannya tak hanya berupa cairan tapi juga ada partikel lain seperti rambut, gigi, tulang, atau sisa-sisa kulit. 4. Kisah endometriosis adalah kondisi kisah ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Metode Bayes. Menurut Nuraini Hutagalau 2017 halaman 28, teori keputusan Bayes adalah pendekatan statistis yang fundamental dalam mengenalkan pola atau feature recognition. Pendekatan ini berdasarkan kuantifikasi trade-off antara berbagai keputusan klasifikasi dengan menggunakan probabilitas dan ongkos yang ditimbulkan dalam
keputusan tersebut. Nah, di sini ada rumusan. P H kemungkinan E, sama dengan P hipotesa kemungkinan expectation dikali P expectation lama kemungkinan expectation baru, hipotesa per V expectation lama dibagi expectation baru. Nah, di sini juga ada keterangannya. V hipotesa kemungkinan expectation baru dan expectation lama adalah probabilitas hipotesa H jika muncul expectation baru E dan dari expectation lama E. P expectation lama kemungkinan besar expectation baru, hipotesa probabilitas kaitan antara E dan E jika hipotesa H benar. P expectation lama kemungkinan expectation baru sama dengan probabilitas kaitan antara E dan E tanpa memandang hipotesa apapun. V expectation baru kemungkinan hipotesa Tupuro sama dengan probabilitas munculnya expectation E jika diketahui hipotesa H. Nah, di sini ada kerangka kerja penelitian, yaitu 1. Analisis masalah. Dalam metode ini ada tahap metode penelitian, ada 7 langkah yang harus dilakukan oleh penelitian. 1. Analisis masalah. Pada tahap ini, penelitian merumuskan masalah-masalah yang timbul pada judul penelitian. Kemudian setelah masalah didapatkan, peneliti akan mengumpulkan data. Data yang kumpul adalah data gejala, data solusi, dan data penyakit, dan hasil wawancara dari seorang pakar dan tujuannya pustaka dari buku-buku tersebut. Kemudian, setelah data terkumpul, maka dilakukan tahap 3, yaitu analisis data. Pada analisis data akan dicek apakah benar dan keakuratnya sudah pasti. Kemungkinan tahap selanjutnya adalah penerapan metode Bayes. Tahap selanjutnya adalah penerapan metode Bayes. Setelah data dikumpul dan dianalisis, maka data tersebut akan dimasukkan dan diterapkan ke dalam metode Bayes. Setelah data yang tadi sudah diterapkan ke dalam metode Bayes, maka kita akan melakukan perancangan dan pembangunan sistem. Pada rancangan membangun sistem, kita akan merancang sistem ini untuk pada tahap selanjutnya. Perancangan dan pembangunan sistem pada tahap ini, peneliti akan melakukan bagaimana alur program ini atau alur sistem pakar ini akan berjalan setelah dirancang. Maka penelitian akan melakukan pembangunan sistem. Langkah selanjutnya implementasi, yaitu setelah sistem tadi telah dirancang dan dibangun, maka akan diterapkan ke dalam sistem, yaitu implementasi sistem. Pada tahap implementasi sistem ini semuanya yang langkah-langkahnya sebelumnya akan dimasukkan atau diinputkan ke dalam sistem. Setelah implementasikan sistem selesai, maka peneliti akan melakukan penguji sistem, di mana di saat pengujian ini peneliti akan menguji sistem dalam hal-hal keakuratan untuk menyelesaikan penyakit kristal ovarium. Selanjutnya, analisis perancangan. Sini ada juga analisis dan perancangan dari proyek sebagai berikut. Mulai menghitung nilai hipotesa, menghitung nilai semesta, menghitung nilai probabilitas hipotesa, proses dengan metode Bayes, sigma n K sama dengan 1, Bayes sama dengan Bayes 1 tambah Bayes 2 tambah Bayes ke n. Laporan hasil dosa selesai. Contoh kasus di sini yaitu dengan menjawab pertanyaan kristal ovarium sesuai dengan gejala sebagai berikut. G01 penambahan jumlah cairan dalam indeks telur sama dengan 0,9 dikali 0,6 sama dengan 0,54 sama dengan P efisiensi lama kemungkinan hipotesa 1. G03 berasa penuh sama dengan 0,7 dikali 0,4 sama dengan 0,28 sama dengan V predation kemungkinan H hipotesa 2. Kemudian mencari semesta dengan menjumlahkan dari hipotesa di atas. Adalah di sini juga ada rumusannya untuk penjelasannya. Sigma n K sama dengan 1 sama dengan 0,54 ditambah 0,28 sama dengan
0,82. Lanjutannya yaitu setelah hasil penjumlahan di atas diketahui, maka didapatkan rumus yang akan menghitung nilai semesta sebagai berikut. VH mungkin 1 sama dengan VH hipotesa kemungkinan 1 per sigma NK sama dengan 1. V hipotesa kemungkinan 1 sama dengan 0,54 per 0,82. V hipotesa kemungkinan 1 sama dengan 0,6585. VH kemungkinan 2 hipotesa 2 sama dengan V hipotesa 2 per sigma K sama dengan 1. V hipotesa 2 sama dengan 0,28 0,82. VH hipotesa 2 sama 0,34. Setelah nilai V hipotesa I diketahui probabilitas hipotesa H tanpa memandang expectation apapun, maka langkah selanjutnya adalah sigma NK sama dengan 1 VHI dikali VE kemungkinan HI ke N. VH1 dikali VEH1 ditambah VH2 dikali VEH2 sama dengan 0,658 dikali 0,54 buka kurung tutup kurung ditambah buka kurung 0,34 dikali 0,28 hasilnya 0,35559 ditambah 0,0952 sama dengan disederhanakan yaitu 0,45079. Lanjutnya, setelah mendapatkan nilainya, maka langkah selanjutnya mencari nilai VH1 expectation baru atau probabilitas hipotesis H1 benar jika diberikan nilai expectation E. VH1E sama dengan E kuadrat X kuadrat sama dengan VE hipotesa 1 dikali VHI per sigma FK sama dengan 1 VEHK dikali VHK. Hasilnya 0,6585 dikali 0,54 per 0,45079 sama dengan 0,78. 0,34 dikali 0,28 per 0,45079 hasilnya 0,21118. Setelah mendapatkan seluruh nilai VH1 expectation baru, maka jumlahnya seluruh nilai biasnya dengan rumus sebagai berikut. Sigma NK sama dengan 1 bias sama dengan bias 1 ditambah bias 2 ditambah bias 3. Sigma NK sama dengan 1 bias sama dengan bias 1 tambah bias 2. 0,78 dikali 0,6585 ditambah 0,21118 dikali 0,38. Nah, hasilnya 0,51363 tambah 0,07118 sama dengan 0,58543712. Jadi, hasil dari gejala yang dialami pasien menghasilkan penyakit kista ovarium jenis adopsi dengan hasil 58,54%. Gejala terpenuhi. Solusi adalah melakukan pengobatan terapi oral dengan obat-obatan tertentu sesuai pengarahan dokter seperti benalu, teh yang dicampur dengan rumput mutiara. Nah, di implementasi sistem sini adalah menjelaskan tentang aplikasi sistem pakar mendiagnosis penyakit kista ovarium menggunakan metode Bayes. Berikut adalah tampilan halaman login atau tampilan halaman pasien. Sini kita akan menjelaskan untuk pasien terlebih dahulu. Pasien jika memiliki akun, maka pasien tersebut harus mendaftar diri dengan mengklik tombol daftar pasien di bawah. Setelah menekan atau mengklik tombol daftar pasien, maka sistem akan menampilkan halaman registrasi, di mana pasien tersebut harus mengisi data nama, usia, berat badan, golongan darah, username pasien, password untuk akun pasien tersebut supaya agar bisa login ke sistem. Nah, usia dibatasi dimulai dari umur 10 tahun dan berat badan dibatasi dimulai dari 25 kg. Nah, setelah mendapatkan
mendaftarkan diri, pasien tersebut kembali ke halaman login dan masuk dan username dan password yang telah terdaftarnya. Setelah pasien tersebut berhasil login, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Untuk pasien, halaman utamanya adalah terdapat menu dashboard, diagnosa, dan solusi. Pada menu dashboard menampilkan penjelasan informasi singkat tentang jenis-jenis penyakit esophageus, dan pada halaman diagnosa sistem akan menampilkan daftar gejala yang bisa dipilih-pilih oleh pasien secara bebas dengan gejala yang ia rasakan. Dalam memilih gejala, pasien juga bisa memilih kepastian terhadap gejala yang ia pilih. Di sini ada 5 pilihan, yaitu pasti, hampir pasti, kemungkinan besar, mungkin, tidak tahu. Nah, pada setiap kepastian tersebut memiliki bobot nilainya masing-masing. Setelah gejala dipilih, maka pasien tinggal mengklik tombol diagnosa, maka sistem akan memproses gejala yang ia pilih dengan metode Bayes. Contoh di sini adalah, hasil diagnosa pasien bernama Riri, umur 1 tahun, golongan darah A, berat badan 3 kg, menderita penyakit esophageus terusum tidak akut dengan presentasi 4,658% dengan solusi sebagai berikut. Di sini juga ada kesimpulannya, yaitu penerapan metode Bayes pada sistem makan mendeteksi penyakit esophageus berhasil diterapkan dengan langkah metode Bayes. Perancangan dan pembuatan sistem pakar diagnosa penyakit esophageus adalah menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai tampilan dan fungsi programnya, dan MySQL sebagai database atau tempat penyimpanan datanya. Sarannya juga ada untuk mengembangkan, maka penelitian selanjutnya dapat memperbaiki desain sehingga desain dan fitur yang ada di dalam sistem lebih maksimal. Sistem dapat dikembangkan menggunakan metode klasifikasi yang lain, sehingga dengan mencoba algoritma klasifikasi yang lain dapat digunakan sebagai perbandingan tingkat akurasi. Dapat menggunakan metode Bayes dalam memproduksi programnya. Dari sekian presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.